Halo para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube ya. Mudah-mudahan apa-apa materi yang saya unggah di channel YouTube ini bisa bermanfaat bagi Anda. Para pemirsa, pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana cara survei tundaan menggunakan suatu metode yang sederhana sekali, yaitu metode time slices atau metode bias waktu ya. Metode bias waktu itu sebenarnya sudah cukup lama ya, pernah diperkenalkan oleh G.R. Wells yang di dalam bukunya Traffic Engineering yang diterjemahkan oleh Suarjoko Warpani ya sudah lama, sekitar tahun 80-an buku ini sudah ada. Nah, sehingga saya mencoba untuk memberikan wawasan, kita bersama, belajar bersama bagaimana sebenarnya metode survei tundaan dengan pendekatan time slices ini. Ya, walaupun sebenarnya memang ada metode-metode yang lain yang sudah juga saya sampaikan tutorialnya, ada metode time slices, ada metode Depadu together, kemudian yang ketiga ini adalah metode time slices ya. Sebelumnya ada metode real time ya, real time, Depadu together, kemudian metode time slices ini. Oke, para pemirsa, metode ini memang boleh dikatakan metode konvensional, tetapi layak dilakukan dan sesuai dengan zamannya. Karena waktu itu memang belum ada drone, belum ada video, kamera HP juga tidak ada. Nah, tapi coba silakan Anda simak metode pengamatan dengan time slices ini rasanya juga masih relevan untuk bisa dilakukan, walaupun datanya diambil dengan menggunakan video. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah, masih memungkinkan. Oke, di bagian terakhir nanti saya contohkan juga bagaimana cara memasukkan data-datanya, kemudian cara menghitung tundaan totalnya bagaimana untuk setiap satu siklus, kemudian tundaan rata-ratanya seperti apa. Oke, baik para Marsha, untuk lebih jelasnya silahkan Anda simak tutorial berikut ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan memberikan ulasan terkait dengan survei tundaan simpang apel. Ini adalah part 3 metode time slices atau disingkat dengan MTS. Apakah yang disebut dengan metode MTS? Metode MTS adalah suatu metode survei tundaan yang didasarkan pada pengamatan jumlah kendaraan yang berhenti dalam kurun waktu tertentu. Ingat, dalam kurun waktu tertentu yang telah dipilah-pilah, dipecah-pecah, diiris-iris menjadi beberapa bagian di waktu merah itu ketika kendaraan tertunda. Nah, metode ini sebenarnya sudah cukup lama yang sering dipakai dan merujuk kepada metodenya yang telah diperkenalkan oleh G.R. Wells di dalam bukunya Traffic Engineering. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Suarjoko Warpani. Ya, ini memang metode yang boleh disebut konvensional, namun demikian pada zamannya ini sangat cocok karena memang waktu itu belum ada video, belum ada drone ya, lebih-lebih ya, sehingga pengamatannya dengan metode time slices ini dianggap cukup mewakili ya. Oke, bagaimana caranya? Yaitu metode survei ini sebenarnya bisa menggunakan video, kamera maupun pengamatan langsung ya. Cuman kalau pengamatan langsung itu tidak ada dokumentasinya, kalau mau diulangi terjadi kesalahan itu tidak bisa. Ya, tetapi itulah metode. Jadi tinggal pilih yang mana. Ini metode menurut saya paling murah ya. Ya relatif ya. Paling murah itu kan dikaitkan dengan
karena tidak ada perekamannya. Tapi dengan memobilisasi surveyor di lapangan itu juga bukan berarti murah ya. Dengan menggunakan video cukup dengan satu alat dan satu orang, kemudian direkam, di replay di laboratorium, itu juga bagian dari efisiensi waktu. Oke, tapi intinya adalah metode ini metode paling sederhana, juga mudah dilakukan. Nah, pengamatan dilakukan dalam durasi waktu tertentu ya. Jadi ketika kendaraan itu datang, misalnya tertahan selama 90 detik, maka dipias-pias, ya, dipias-pias, dipilah-pilah di sini, menjadi setiap 10 detikan. 10 detik pertama yang datang berapa kendaraan, kemudian 10 detik yang kedua bukan yang datang, jumlah kendaraan yang ngantri ya, bukan yang datang saja. Artinya kalau jumlah kendaraan yang ngantri itu berarti kumulatif ya. Jadi 10 detik pertama jumlah kendaraan yang ngantri ada berapa, kemudian yang ngantri maupun yang tertunda sama ya. Kemudian 10 detik yang kedua, jumlah kendaraan yang tertunda ada berapa, kemudian dan seterusnya sampai itu lampu hijau. Nah, itulah disebut dengan metode time slices atau metode bias waktu ya. Oke, bagaimana cara mengolah datanya? Jadi pengamatan yang setiap bias waktu tadi, time slices itu tentunya diperoleh jumlah data kendaraan yang berhenti atau kendaraan yang melakukan tundaan, yang tertunda jumlahnya berapa. Kemudian tundaan setiap pas waktu itu perkalian antara durasi dari bias waktu yang sudah kita tetapkan tadi 10 menit dengan jumlah kendaraan yang melakukan tundaan tadi, jumlah totalnya berapa, sehingga satuannya di sini adalah kendaraan detik. Nah, lalu bagaimana jumlah total tundaan? Jumlah total tundaan diperoleh dari penjumlahan seluruh tundaan pada bias waktu tersebut ya. Jadi 10 detik pertama ada berapa, 10 detik kedua ada berapa, kemudian dijumlahkan. Nah, untuk mengetahui tundaan rata-rata setiap kendaraan tentu diperoleh dari jumlah total tundaan dibagi dengan jumlah kendaraan yang sebenarnya jumlah pengamatan yaitu ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pada tayangan berikut ini. Ya, para pemirsa, saya sudah siapkan. Ini ada satu layar video di sebelah kiri, kemudian dipecah jendelanya. Yang sebelah kanan ini adalah untuk yang Excel ya. Fungsinya kita sambil mengamati video ini, kemudian datanya dimasukkan di kolom sebelah kanan ini ya. Ingat, pengamatan itu karena bias waktu setiap 10 detik pertama ya. Soal 10 detiknya bebas ya, mau 10 mau 5, makin kecil makin bagus tapi makin ribet ya. 5 detik pertama, 5 detik kedua, tapi di dalam contoh ini menggunakan 10 detikan ya. Nah, kemudian di mana kontrol 10 detiknya kita lihat di fitur di waktu di bagian kiri bawah ini ya. Jadi setelah itu nanti di dimasukkan di dalam form yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana formnya? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah hasil survei. Jadi kendaraan nanti 10 detik pertama, 10 detik kedua, nanti kita lihat ini durasinya ya, tadi yang 10 detik kemudian dikumulasikan, kemudian ini adalah jumlah antrian ya, ada berapa setiap 10 detik, artinya berarti kumulatif kan, karena akan bertambah terus ya, kumulatif. Kemudian ada tundaannya kita hitung, kemudian kita proses di sini ya. Oke, baik.
Untuk tutorial ini kita lebih fokus kepada kendaraan yang antri untuk roda 4 atau mobil ya. Tapi untuk antrian survei yang sebenarnya ya harus untuk semua jenis kendaraan. Ini untuk mempermudah saja supaya paham metodenya ya. Oke, baik para pemirsa, kita akan coba untuk replay video ini. Yang kita amati 10 detik pertama ada berapa, 10 detik kedua ada berapa gitu ya. Oke ya, 10 detik pertama ini nanti, ini waktunya 10 detik pertama, kedua, ketiga, ini adalah kendaraan, ini yang akan kita entering. Oke, baik. Ini video sedang berjalan, untuk detiknya masih masuk ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita amati di sini. Oke. Oke, 10 detik pertama. Ada berapa kendaraan? 1, 2, 3. Oke, baik ya. Tadi oke, untuk sementara ini ya, 10 detik pertama. Oke, 2 ya. 2 ini baru datang ya. 10 detik pertama ada 2 ya. Selanjutnya nanti kita lihat lagi untuk 10 detik yang kedua, dari detik ke 20 berarti ya. Oke, ini 15 dan seterusnya. Kita amati terus di sini. Oke, sip. 10 detik yang kedua atau kumulatifnya detik ke 20 ada 1, 2, 3, 3 kendaraan di sini. Kita tulis di sini 3 kendaraan ya. Jadi 10 detik kedua atau detik ke-20 itu adalah ada jumlahnya 3 total ya, kumulatif ya. Oke, kita replay lagi di sini untuk 10 detik yang pertama sampai ke detik ke 30 tentunya ya. Oke, 26, 27, 28, 29, ke 30 ya. Oke, 30 ya, ini mundur sedikit ya. 30. Ya, 30 di sini adalah jumlah kendaraan yang ngantri 4 ya, ditambah dengan yang merah tadi ada 4. Oke, begitu nanti sampai habis ya. Kita akan replay sampai detik ke 40, detik ke 60 sampai habis di sini. Terus kita amati di sini kedatangan kendaraan setiap 10 detik pertama, kedua, ketiga di sini. Oke, sampai 9 di sini ya. Oke, para pemirsa, terus saja kita amati di sini bagaimana kendaraan yang datang. Oke ya. Oke. Ini masih oke, ini detik ke 60 ke 70 ya. Ya, dimasukkan di sini berapa banyaknya kendaraan. Oke, ada yang datang lagi di situ. Nah, oke ya. Oke, ini oke, masih terus tadi datang, diamati di sini detik ke berapa, kemudian jumlah kendaraan yang antri ada berapa. Oke, baik Pak Marsya, berarti pada detik ke 90 atau 1 menit 30 detik ini terdeteksi jumlah banyaknya kendaraan yang tertunda itu ada 6 ya. Tadi ya ada 6. Nah, maka data-datanya sudah kita input di sini. 10 detik pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, ke-7, ke-8, ke-9 sudah di sini. Nah, baik para pemirsa, jadi ini sudah dilakukan perhitungan di entry, kemudian bagaimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya adalah tundaan. Ini adalah merupakan perkalian antara waktu yang bias tadi setiap 10 tadi dikalikan dengan jumlah kendaraan yang antri ya. Oke, baik. Jadi ini untuk mencari bagaimana tundaan setiap bias waktu adalah untuk nilai ini dikalikan dengan 10, langsung nilai konstanta saja ya. Jadi langsung karena semuanya nanti 10 bias waktunya. Oke, dengan cara yang sama ini juga 3 dikalikan 10, 4 kali 10, semuanya sampai di sini. Nah, ini adalah artinya
namanya tundaan untuk masing-masing bias. Nah, lalu bagaimana tundaan total dalam satu siklus itu? Mudah saja para pemirsa, tinggal kita jumlahkan di sini. Jadi tinggal kita jumlahkan sehingga ketemu ya. Kita ketemu di sini berapa jumlah total tundaan. Nah, jumlah total tundaan adalah sebesar 410 dengan satuan kendaraan detik ya, atau SMP detik ya. Oke, itu. Kemudian karena jumlah total terakhir tadi ada 6, sehingga kalau mau kita rata-ratakan ketemu untuk tundaan rata-rata setiap kendaraan adalah 68,33. Satuannya adalah detik per kendaraan ya. Oke, para pemirsa, itulah suatu metode survei time slices atau bias waktu. Ini adalah salah satu metode saja ya. Kalau Anda melihat tutorial saya, ada 3 metode ya. Ada metode real time sudah ditayangkan di channel, kemudian ada metode departure together, yaitu metode berangkat bersama-sama juga sudah ditayangkan. Kemudian yang ketiga ini adalah metode time slices atau metode bias waktu. Nah, ada berbagai metode. Silahkan Anda kaji kira-kira mana kalau Anda survei itu yang enak mana. Tapi bisa saja itu menjadi sebuah judul membandingkan berbagai metode. Namun demikian para pemirsa, setelah part 3 ini nanti akan ada ulasan bagaimana membandingkan ketiga metode, kira-kira yang enak mana dan seterusnya, nanti akan saya buatkan tutorialnya. Untuk itu simak tayangan berikut ini, terus kemudian channel-channel yang saya nanti unggah sehingga bisa menambah wawasan Anda. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.